ribaku kemarin yang sisa 25 juta itu tepatnya kemarin tanggal 1 Agustus dibayarin semua oleh teman ayahku. Dia tuntaskan semua utang-utang ribaku sampai ke akar-akarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman salawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang punya testimoni salawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini 0813 1543 0565. Nah, yang belum punya buku ini jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, insya Allah bisa nambah semangat kita dalam bersalawat. Harganya 55.000. Teman-teman bisa cari di Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Nah teman-teman, sebelum aku lanjut bacain testimoni, aku mau ngasih tahu ke teman-teman, ini Scarlett dengan series terbaru tuh, Masya Allah, seneng banget. Jadi ini wanginya emang mewah banget ya teman-teman. Dan yang paling aku senengin tuh ya, selain ini series terbaru dengan wangi yang baru, ditambah lagi ini tuh ada produk yang terbarunya lagi. Jadi ini kan scrubnya dan ini body lotionnya, wanginya udah deh jangan ditanya lagi kalau udah Scarlett ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai serangkaian ini, insya Allah kulitnya makin cerah, makin terawat, makin sehat. Nah pertama kan kita pakai ini dulu ya, pakai body scrub, kemudian pas badan kita kering terus kita pakai body lotion. Tapi pakai ini, maksud aku pakai shower abis mandinya tuh abis pakai scrub kita pakai showernya. Nah biasanya kan aku langsung pakai ini nih, pakai body lotionnya. Tapi sekarang ini ada yang terbaru dari Scarlett, yaitu ada body serum dan body creamnya teman-teman. Jadi ini tuh nih pertama nih ya, aku kasih tahu nih langkahnya. Habis mandi ya, habis pakai sabunnya Scarlett, pakai scrubnya Scarlett. Lanjut nih, kalau teman-teman pengen kulitnya lebih cerah, 3 kali lebih cerah, teman-teman tambahin serum. Jadi kita pakai serum badan dulu nih ya. Habis pakai serum badan, baru teman-teman pakai body lotionnya. Ini bisa 3 kali mencerahkan. Jadi ini biasanya aku pakainya kalau pagi ya teman-teman. Tadi sih aku udah pakai, tapi akan aku pakai lagi ya. Mudah-mudahan masih kelihatan ya. Ini aku udah pakai soalnya. Jadi tadi habis mandi, ini kita pakai body serum. Dan aku yang paling senang dari body serum ini teman-teman, ini tuh langsung meresap. Jadi dia kayak lebih cair gitu. Dan ini tuh langsung meresap ke kulit. Ke kulit langsung meresap. Dan aku pakai malam-malam kan, pakai tuh anak aku lagi rewel, aku pakein. Dia ngerasa, anak kecil aja ngerti gitu pas dipakai ke kulit. Itu anakku yang SD umur 7 tahun, dia langsung enak mami gitu, bener-bener langsung nyerap, berasa banget nyerapnya teman-teman, seng gitu di kulit aku. Ih ya ampun, enak banget. Nah ini ya, kita habis pakai body serumnya. Kalau pagi ya, kalau mau 3 kali mencerahkan, baru kita pakai ini body lotionnya. Bentar ya, ini agak kita pakai body lotion nih tuh ya. Masya Allah wanginya. Kandungannya ada di sini ya, aku tulis di sini ya. Kandungan dari body scrub dan dari body serum dan juga dari body creamnya ya. Tuh, tara, teman-teman bisa lihat sendiri kulit aku yang kiri lebih cerah daripada yang kanan. Tuh, jadi ini ngebantu banget buat teman-teman yang ngerasa lagi kok kayaknya kulit aku kusam banget gitu ya, kayaknya gimana nggak bercahaya gitu, langsung aja pakai dan insya Allah langsung kelihatan kok hasilnya. Apalagi kalau kita rutin ya makainya. Nah kalau malam hari aku tuh pakainya serum dulu, body serum sama kayak tadi nih. Habis pakai body serum, pakai body creamnya. Kenapa? Karena ini akan menjadikan kita 4 kali lebih melembabkan teman-teman. Bagi kulit-kulit kita yang kering nih, di siku, di lutut, ya di kaki kan suka kering-kering gitu, 4 kali lebih melembabkan. Masya Allah. Cobain ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman pasti seneng deh. Pokoknya kalau udah nyoba tuh cobain ya, beli langsung pas, pokoknya teman-teman tuh langsung seneng banget sama hasilnya. Nah ini body creamnya lebih kental daripada body serumnya ya. Body serumnya tuh lebih, dia lebih apa sih, lebih
lebih cair gitu dan langsung meresap ke kulit. Udah nggak perlu pakai parfum lagi karena ini udah super wangi dan wanginya tuh mewah. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan, udah kecium wanginya. Oke, lanjut. Aku akan bacain testimoninya ini dari Mbak Tarwa. Jadi Mbak Tarwa ini udah pernah bikin testimoni dan kasih aku testimoni lagi nih teman-teman ya. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam, aku Tarwa dari Lampung. Masih bisa kasih testimoni lagi nggak? Soalnya bulan kemarin baru kasih testimoni. Waalaikumsalam, bisa dong, silakan Mbak. Mbak Mel, tanggal 18 Juli kemarin aku kena musibah kecelakaan motor di jalan lintas. Alhamdulillah Mbak Mel, Allah masih melindungi aku. Walaupun nggak pakai helm tapi kepalaku aman, tulang aman. Cuma lecet di bagian muka sebelah kiri dan kaki, sempat dirawat 24 jam di rumah sakit tapi dinyatakan aman. Berkat sholawat aku benar-benar dilindungi Mbak Mel, padahal banyak mobil, truk dan fuso dan kendaraan lain dan kendaraan lainnya. Sedangkan aku keseret lumayan jauh, tapi perlindungan Allah benar-benar nyata. Padahal aku nggak punya uang di dompetku, cuma ada uang 100.000 karena siangnya aku baru bayar uang daftar ulang anakku yang di pondok pesantren. Singkat cerita, aku nggak bisa kerja selama hampir seminggu. Buat jalan aja susah, gimana mau kerja, sedangkan aku seorang janda. Kalau aku nggak kerja, nggak ada yang ngasih aku makan, tapi aku yakin Allah selalu ada buat aku. Selama aku nggak bisa apa-apa, ya Allah, rezekiku mengalir seperti air. Banyak teman yang datang nengok, kasih uang, buah dan lain-lain setiap hari Mbak. Sampai aku nggak mungkin bisa makan buah sebanyak itu. Jadi aku kasih ke tetangga, kadang aku kirim ke pondok buat anakku dan teman-teman. Gak sampai di situ Mbak Mel, utang ribaku kemarin yang sisa 25 juta itu tepatnya kemarin tanggal 1 Agustus dibayarin semua oleh teman ayahku. Dia tuntaskan semua utang-utang ribaku sampai ke akar-akarnya dan disuruh janji tidak akan ulangi lagi untuk meminjam uang rentenir. Ya Allah, seketika aku kaget dan gak percaya. Ini aku nggak tahu ya ini apa nih, Ken Ani Yakut Sarase si Eniar Ubangilak. Aku nggak tahu ini bahasa apa. Mungkin ini nggak tahu ya teman-teman ya, aku baca aja dan dia benar-benar mengulang kata-kata yang sana. Dia suruh aku catat di buku hutang mana aja yang sampai ada yang jangan sampai ada yang ketinggalan. Aku disuruh totalkan semua berapa nominalnya. Ya Allah Mbak Mel, aku sampai nggak tahu mau bilang apa lagi. Aku cuma bisa nangis terharu. Ternyata seperti ini cara Allah mencintaiku. Meskipun aku kemarin diberi musibah kecelakaan yang membuat aku nggak bisa kerja, tapi pada saat itu aku ikhlas dan masih bersyukur karena masih dititipkan nyawa dan patah tulang dan tidak luka di kepala. Anak dan adik-adikku menangis saat di rumah sakit, tapi aku cuma senyum, merasa tenang aja padahal lukaku lumayan banyak. Tapi aku ikhlas Mbak Mel, aku yakin apa yang terjadi padaku itu yang terbaik dan Allah pasti punya rencana lain buatku. Tapi ternyata inilah yang ditetapkan Allah untukku. Allah kirim orang buat lunaskan hutangku yang masih 25 juta itu. Ternyata bungkus dari hadiah dari Allah itu adalah sebuah cobaan dan ujian. Kalau kita ikhlas, sabar dan yakin, Allah pasti bantu kita. Ini foto pas di ruangan UGD Mbak. Ini aku nggak tahu ya boleh atau enggak sama mbaknya di share. Cuman aku akan share yang burem gini aja ya teman-teman ya tuh. Dan ini setelah 3 minggu kecelakaan, Allah memang benar-benar sayang sama aku Mbak Mel. Aku dikelilingi orang-orang baik. Oh ya Mbak, kemarin pas di rumah sakit aku kan cuma pegang uang 100.000, tapi ada yang bayarin biaya rumah sakit dan obat-obatanku selama aku belum sembuh. Aku kenal sih sama yang bantu, tapi nggak akrab Mbak Mel. Dia kenal aku dulu pas aku masih gadis, masih kerja sama bosku. Kebetulan rumahnya deket sama rumah bosku tempat aku kerja. Entah gimana aku juga nggak tahu dan nggak pernah berpikir dia mau bantu pengobatanku pasca kecelakaan itu. HP ku hancur Mbak Mel, aku nggak ada HP, mau beli belum ada dana, tapi alhamdulillah 3 hari dari kecelakaan aku dikasih HP, walaupun gak baru tapi masih bagus Mbak Mel. Ini berkat yakin sama Allah dan terus libatkan Allah dalam segala urusan. Insya Allah semua akan baik-baik aja. Dan berkat sholawat hidupku sudah lepas dari riba, dan semua itu berkat bantuan dari Mbak Mel. Alhamdulillah aku sangat bersyukur Mbak Mel. Pertama kali amalkan sholawat 20 Agustus 2021. Hari ini Agustus tanggal 2 semua ribaku lunas.
1 tahun proses yang tidak mudah, tapi tetap yakin sama Allah. Untuk Mbak dan keluarga semoga selalu sehat ya, amin. Berkat Mbak Mel aku bebas dari riba. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang sekarang, jangan putus asa, tetap semangat. Apapun yang aku ceritakan ini nyata, bukan rekayasa, dan masih banyak lagi hadiah-hadiah Allah buat aku. Aku bingung mau cerita karena aku sudah merasakan dahsyatnya sholawat. Allah tidak akan biarkan orang yang sholat hidupnya menderita. Yakinlah, tetap istiqomah, jangan menunggu hasil. Ini testimoniku yang kedua kali. Bulan lalu aku sudah kasih testimoni dengan hutang riba 40 juta, bisa bayar 15 juta tepat kemarin 1 Agustus, sisa hutang lunas 25 juta. Lunas, amin, Allahumma amin, untuk segala nikmat yang sudah didapat. Dan semoga yang sedang kesusahan sekarang tetap semangat. Terima kasih Mbak Mel, peluk cium dari Lampung, Masya Allah ya. Aku terharu banget teman-teman bacanya. Jadi aku langsung ingat nih, keingetnya ini kayaknya Mbak Tarwa yang Iya, aku ingat yang janda, maaf ya Mbak, yang janda dan punya anak, nyekolahin anak ya di pesantren. Kemudian Mbaknya punya utang 40 juta, tiba-tiba dibayarin sama guru ngajinya kalau nggak salah, yang memang awalnya belum pernah ketemu ya, dikasih beras segala macam, Masya Allah. Dan sisa 25 juta lagi benar-benar dilunasin sama Allah dengan cara yang nggak pernah diduga-duga. Walaupun sebelum mendapatkan keajaiban ini, utang lunas, Allah uji dengan kecelakaan yang Masya Allah perih banget. Itu pasti kebayang banget aku ya, aku pernah ngalamin kecelakaan. Ya Allah Mbak Tarwa, semoga lekas sembuh, lekas sehat ya. Mukanya luka, tangannya luka, ya kakinya luka. Ya Allah, ngapain? Mami bikin YouTube dulu, jangan diganggu ya nak ya. Makasih. Iya di sana aja, di kamar aja, berisik kalau di sini sana nak. Tutup sayang. Atau buka juga boleh, buka biar mami dingin. Tapi ada jangan berisik. Masya Allah banget ya Allah. Tapi aku salut sama Mbak Tarwa. Bertahun, udah setahun sholawatan ya Mbak Tarwa ya. Berharap utang lunas, tapi belum lunas ya. Pada sampai akhirnya Mbak Tarwa kecelakaan yang sampai keseret jauh. Banyak orang yang justru mengeluh, aku sudah sholawat, kenapa aku kecelakaan? Biasanya begitu. Aku sudah sholawat, kenapa aku malah kecopetan? Aku sudah sholawat, tapi kenapa bukannya aku utangnya lunas malah tambah banyak? Banyak yang dari kita tuh malah menyalahkan keadaan, menyalahkan Allah, menganggap Allah tidak adil dengan kehidupannya dan kehidupan orang. Padahal kita nggak boleh seperti itu. Ya, karena apa? Kita nggak sholawat, kita nggak sholat, Allah sama sekali nggak rugi. Nggak rugi, Allah tuh kita nggak sholat nggak rugi, kita yang rugi. Kita sholat pun Allah nggak untung, kita yang untung teman-teman. Jadi sudah seharusnya lah kita terus deketin Allah, baik kita sedang ada masalah maupun tidak sedang ada masalah, karena memang itu keharusan, kewajiban kita kan, deketin Allah teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar jadi pelajaran buat kita semua ya. Jangan suka mengeluh sama Allah, suka ngebanding-bandingin hidup sama orang lain, jangan. Allah tuh udah punya caranya tersendiri yang gak pernah terpikir sama kita untuk menolong kita. Allah pasti nolong. Nih seperti yang dialamin Mbak Tarwa ya, kecelakaan. Kecelakaan itu adalah bungkus dari hadiah dalamnya. Jadi seperti sebuah kado ya, seperti kotak ini misalnya ya. Ya, kecelakaan itu berupa kotaknya, bungkusnya, dalamnya isinya adalah hadiah-hadiah teman-teman ya. Tapi kadang bungkus dari hadiah itu tidak selalu bagus. Kalau ini kan bagus ya teman-teman ya, bungkusnya ya. Tapi kalau bungkus dari hadiah yang Allah kasih, biasanya nggak sebaik yang kita bayangkan. Ujian, tangisan, rasa sakit, bukan karena Allah nggak sayang, justru karena Allah sayang. Rasa sakit yang kita rasa, rasa sedih, rasa kecewa, itu semua ada balasannya kalau kita ikhlas. Ya, ketika kita dihina,
kita direndahkan orang lain, kita dikecewakan, kita dibuat orang sakit hati, kita dibuat orang lain menangis, kita merasakan sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati, semua rasa yang gak enak itu, kalau kita ikhlas menjalaninya, akan Allah ganti dengan yang jauh lebih baik yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Bahkan rasa sakit, kecewa, dan semua rasa yang gak enak itu tidak sebanding dengan hadiah yang Allah berikan. Yang penting kuncinya apa? Kita ikhlas, jangan ngeluh. Ya, ketika sakit, ya Allah kenapa aku dikasih sakit ya Allah? Ya Allah kenapa utang-utang banyak? Kenapa harus bertanya kenapa, teman-teman? Ya, kita punya masalah karena kita punya dosa. Maka hapus dosa itu, kejar ampunan Allah. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat. Dengan kita banyakin sholawat, insya Allah kita jadi semakin dekat sama Allah. Jadi pengennya bawaannya sholat, pengennya bawaannya ngaji, pengennya bawaannya sedekah, berbuat baik, pokoknya berubah hidup. Dan kenapa Mbak Tarwa bisa begitu gitu, udah jatuh, kecelakaan, tapi nggak marah sama Allah? Karena Mbak Tarwa udah tiap hari sholawatan, udah tumbuh keikhlasan di hatinya, udah pokoknya bawaannya senang, bawaannya nyaman, bawaannya tenang. Walaupun ketika rasa sakit itu begitu sakit banget, kecelakaan, cuman bisa senyum, aku yakin. Jadi dengan kalimatnya Mbak Taro ini aku jadi ingat masa-masa lalu dulu ya, ketika aku diuji sama Allah. Pada saat itu aku tidak, ya Allah kenapa aku diginiin, ya Allah kenapa aku diuji seperti ini. Aku nggak begitu pada saat itu, aku cuma bilang, ya Allah, hamba yakin abis ini ada hadiah, hamba yakin abis ini ada sesuatu yang indah. Itu yang aku yakini, teman-teman. Walaupun aku nggak tahu kapan. Menangis wajar ketika kita merasakan kesulitan, kesusahan, kita punya masalah, menangis wajar. Ya, wajar. Kita sakit, luka, kita mengadu, aduh sakit, wajar. Tapi yang menjadi nggak wajar, maksudnya yang salah itu ketika, ya aduh sakit ya Allah, kenapa aku dikasih sakit kayak gini ya Allah? Apa salahku ya Allah? Tuh, apalagi pakai bilang apa salahku? Salah kita tuh banyak banget gitu loh ya. Jadi terus lagi memantaskan diri, malu kita ya, selama ini dikasih sehat, selama ini dikasih enak, dikasih nyaman, terus kita mengeluh ya. Dan buat teman-teman yang mungkin berkekurangan misalnya masalah ekonomi dari kecil, misalnya susah hidupnya, banting tulang kerja segala macem, coba ingat lagi ibadahnya gimana. Kalau kita udah rajin ibadah, kita udah deketin Allah, insya Allah sesusah-susahnya kita, nggak sampai kita susah banget, nyaman hidupnya. Walaupun kita belum jadi orang yang kaya raya, orang yang berlimpah bergelimang harta, walaupun kita pas-pasan gitu ya, tapi kita tuh ngerasa hidup kita nyaman, enteng, nikmat, nyaman. Kita merasa kaya walaupun kita bukan orang kaya tuh. Ya teman-teman, itulah the power of kalau kita deket sama Allah. Yuk teman-teman ya, kita doakan semoga Mbak Tarwa cepat pulih, hilang semua penyakitnya ya, sehat terus. Alhamdulillah udah gak ada utang riba. Ya Allah, senang banget ya Mbak ya, utangnya udah lunas ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ngedengerin juga lunas utangnya. Sabar, ketika utangnya malah tambah banyak, jangan nyalain Allah. Bukan kita salah, bukan salahnya Allah ya. Berutang itu kan pilihan. Ketika kita udah jatuh tempo, kita punya pilihan, kita mau ngutang lagi untuk nutup utang sebelumnya, atau kita mau serahkan sama Allah. Tapi kalau kita mau serahkan sama Allah, kita harus benar-benar yakin dengan pertolongan Allah, dan kemudian kita harus terima resiko. Karena yang namanya dicaci maki, dipermalukan, itu adalah resiko yang harus kita hadapi. Itu udah pasti ya teman-teman. Tapi insya Allah ketika kita benar-benar pasrah sama Allah, kalaupun sampai dipermalukan, sampai dihina dan dicaci maki, insya Allah ada Allah yang selalu melindungi kita. Kita nggak akan kenapa-napa ya. Barangkali dipermalukan itu bisa menjadi pelajaran buat kita gitu loh teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.